Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Patria. Saya Gusti Kusumatmaja Adhikara ingin mempresentasikan presentasi proposal pada tugas metodologi penelitian. Berikut adalah topik yang saya ambil dan berikut adalah judul yang saya bahas. Adapun pendahuluan pada penelitian ini adalah Indonesia itu terletak pada tiga lempeng besar dunia yang menyebabkan Indonesia rawan terhadap terjadinya gempa bumi. Begitupun dengan Madura yang dikenal sebagai daerah yang tergolong low seismicity, namun pada kenyataannya, menurut Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG menyatakan bahwa sebenarnya Madura itu adalah wilayah yang rawan terhadap gempa bumi. Kemudian oleh karena itu pada studi ini akan dianalisis salah satu gedung hotel 5 lantai Kota Sumeneb yang pada mulanya didesain sebagai pusat perbelanjaan. Akan tetapi setelah beberapa lama gedung tersebut beralih fungsi menjadi sebuah hotel, di mana pada masa konstruksi akan direnovasi menjadikannya sebuah hotel. Terdapat penambahan beban-beban gravitasi seperti dinding sebagai sekat kamar tidur. Begitu juga pada rooftop yang mulanya hanya difungsikan sebagai cafe outdoor, namun setelah dikonstruksi ternyata difungsikan sebagai kamar tidur sehingga terjadi penambahan beban gravitasi. Akan tetapi struktur-struktur utama dari bangunan ini tidak ada yang berubah. Sehingga pada studi ini akan diamati secara spesifik mengenai perilaku dari gedung yang berubah fungsi dan mengalami penambahan beban tersebut. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan pushover dan nonlinear riwayat waktu yang digunakan adalah 11 pasang gempa riwayat waktu yang telah diskalakan pada spektra lokasi yang ditinjau. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana level kinerja struktur gedung yang berubah fungsi dengan dianalisis pushover, kemudian ketika dianalisis time history, kemudian bagaimana respons seperti percepatan absolut lantai atap, besarnya gaya gempa dasar, kemudian perpindahan total yang terjadi pada struktur, serta simpangan antar lantai pada struktur yang dianalisis. Kemudian pada bagian struktur mana yang terjadi sendi plastis, kemudian bagaimana solusi yang dapat ditawarkan ketika level kinerja tidak mencapai target yang ditentukan. Kemudian objektif dari penelitian ini adalah mengetahui level kinerja dari struktur gedung yang telah berubah fungsi dibandingkan sebelum fungsinya berubah. Kemudian dianalisis dengan pushover dan juga NLTHA sehingga nanti apabila kinerja strukturnya diketahui tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kita dapat memberikan solusi retrofitting yang dibutuhkan oleh struktur. Di mana lingkup penelitian yang dan batasan penelitiannya adalah sebagai berikut. Data yang digunakan adalah data sekunder dari konsultan, kemudian gedung 5 lantai, dan software yang digunakan adalah ETAPS, dan untuk memodelkan sendi plastis saya menggunakan ekstrak, kemudian NLTHA menggunakan 11 pasang gempa. Kemudian adapun tinjauan pustaka, pada penelitian ini saya menggunakan 3 jurnal yang bereputasi Q1 dan Q2, di mana jurnal yang pertama dengan judul Evaluations of Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Building with Retrofitted Column. Latar belakangnya adalah sebagai berikut dan kesimpulannya sebagai berikut. Mohon maaf, tinjauan pustaka ini saya skip karena mempersingkat waktu karena presentasi ini dibatasi waktu. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Non-Linear Earthquake Performance Evaluation of Structure Collapse During the Van Turkey Earthquake on October 23, 2011. Berikut adalah latar belakangnya dan berikut adalah kesimpulannya. Kemudian jurnal yang ketiga adalah Performance-Based Seismic Assessment of Reinforced Concrete Moment Resisting Frame. Berikut adalah latar belakangnya dan berikut adalah kesimpulannya. Kemudian diagram alur penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Kemudian prosedur pelaksanaan studinya hotel 5 lantai yang berubah fungsi. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja struktur. Kemudian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini beberapa tahap sesuai dengan ASC 4117 yaitu tier 1, tier 2 dan tier 3. Kemudian dianalisis dengan time history dan pushover dan parameter pemodelan gedung dilakukan sesuai dengan as-built dokumen gedung dan level kegempaan disesuai dengan situs di mana bangunan tersebut dibangun.
Kemudian level dari kinerja struktur sebagai berikut. Gambar yang paling kiri adalah level kinerja tingkat elemen, yang tengah adalah level kinerja tingkat global, dan yang paling kanan adalah gambaran struktur ketika dikenai beban gempa. Kemudian evaluasi seismik bangunan dengan SC 4117 terdapat 3 tahapan, yaitu Tier 1 screening, Tier 2 tahap evaluasi, dan Tier 3 tahap terperinci yang melibatkan analisis nonlinear. Kemudian pemodelan bangunan dimodelkan dalam software ITAPS, dan sendi plastis yang digunakan adalah metode ASC 4117 dan metode ekstrak. Nanti diambil nilainya yang paling konservatif. Dan diagram alir analisis nonlinear adalah sebagai berikut. Kemudian teknik analisis data, yang pertama adalah pemeriksaan pada Tier 1, di mana Tier 1 ini tahapan-tahapan yang dikerjakan adalah mendefinisikan bangunan berdasarkan BSEE 1 dan BSEE 2 terlebih dahulu, kemudian menentukan level seismik. Nanti lokasi yang kita tinjau, kita akan tahu apakah nanti level seismiknya sedang, tinggi, atau rendah. Kemudian menentukan tipe bangunan, di mana bangunan kita termasuk C1, yaitu frame, momen frame, kemudian menentukan bangunan apakah termasuk benchmark building, ternyata tidak. Kemudian persyaratan checklist tier satunya adalah sebagai berikut. Diketahui bahwa level seismiknya sedang, kemudian level building performance-nya CP dan IO, sehingga basic configuration-nya harus dicek semuanya, kemudian collapse prevention-nya dicek, dan immediate occupancy-nya dicek. Kemudian pemeriksaan basic configuration berdasarkan time period 975 tahun, dan dikarenakan pada time period 225 tahun untuk LS itu tidak disajikan dalam ASC 4117, sehingga langsung dicek terhadap konfigurasi time period 975 tahun. Kemudian sudut seismic force-nya dicek, pemeriksaan fundamentalnya dicek, kemudian pemeriksaan story base sheet, pemeriksaan tegangan geser kolom, pemeriksaan beban aksial akibat overturning moment, dan pemeriksaan terhadap SCBB. Jika dalam pemeriksaan tersebut beberapa persyaratan masih dalam kategori non-compliant, maka pemeriksaan harus dilanjutkan terhadap Tier 2. Di mana Tier 2 ini adalah pemeriksaan lanjutan dari Tier 1, dan selanjutnya diperiksa terhadap Tier 3 terhadap berdasarkan SCM 4117. Tier 3 ini melibatkan nonlinear analysis. Yang harus dilakukan pertama kali adalah pemodelan struktur, di mana struktur dimodelikan 3 dimensi mengacu pada as-built. Spektra yang digunakan adalah Sumenep, di mana peraturan yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian pemodelan sendi plastis, ini adalah hinge properties dari kriteria penerimaan, dan berikut adalah kriterianya. Kemudian ini adalah gambar untuk parameter dari hinge properties elemen kita, dan berikut adalah kriterianya. Kemudian dilakukan juga nonlinear analysis. Yang pertama pushover. Pada studi ini pushover itu melibatkan model yang digabungkan dengan distribusi CQC, dan analisis pushover terdapat 3 parameter utama, yaitu kurva kapasitas, spektra permintaan, dan performance point. Dan berikut adalah gambar kapasitas, kurva kapasitas yang mungkin nanti didapatkan. Kemudian yang kedua adalah NLTHA, di mana NLTHA ini menggunakan metode Newmark dengan 11 set gempa ground motions. NLTHA diskalakan pada set specific response analysis kota Sumenep dengan level gempa maksimum yang digunakan analisis NLTHA ini adalah 2500 tahun dengan kriteria penerimaan sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh salah satu dari 11 set gempa yang diinputkan, dan berikut adalah contoh dari perpindahan atap yang terjadi pada struktur. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.